0276 pada mata kuliah pendidikan kelas rangkap yang diampu oleh Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penataan ruang kelas, pengorganisasian murid atau siswa, dan disiplin kelas. Baiklah, yang pertama, penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas adalah proses pengaturan dan penempatan elemen-elemen fisik dalam ruangan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien dan berfungsional serta nyaman bagi siswa dan guru. Mengatur lingkungan fisik untuk pengajaran merupakan langkah awal penting dalam mengelola ruangan. Guru perlu mempertimbangkan banyak hal seperti penataan meja, kursi, peralatan elektronik, dan sentuhan personal dalam ruang kelas. Pengaturan ruang kelas dapat mempengaruhi cara guru mengelola kelas dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi siswa. Perencanaan yang baik akan memfasilitasi interaksi siswa, fokus pada pembelajaran, dan efisiensi dalam pengelolaan ruangan. Adapun pengelolaan ruangan yang biasanya guru lakukan untuk siswa di dalam kelas, yaitu yang pertama bisa dengan pengaturan ruangan dinding dan langit-langit. Di sini itu sangat penting untuk menampilkan hasil karya siswa dan informasi penting lainnya, seperti kita bisa menempelkan benda-benda atau dekorasi untuk mempercantik ruangan, seperti menempelkan foto-foto pahlawan untuk menambah pengetahuan siswa. Terus pengaturan lantai ruang kelas di sini guru harus mempertimbangkan cara siswa duduk atau berdiri selama pembelajaran. Meja dan kursi siswa perlu diatur dengan variasi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan membuat efisiensi dalam pembelajaran. Terus selanjutnya lemari buku dan material pembelajaran. Di sini lemari perlu diletakkan dengan mudah yang bisa diakses oleh siswa. Pengaturan portofolio dan meja tulis, guru juga harus mempertimbangkan kenyamanan dan kepraktisan dalam penggunaannya. Barang-barang musiman atau jarang digunakan cukup disimpan dengan efisien untuk mengoptimalkan ruangan kelas saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, tujuan dari penataan ruang kelas. Tata ruang kelas dilakukan oleh guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Hal ini melibatkan pengaturan siswa dan fasilitas pembelajaran guna mendukung proses pembelajaran. Tujuan utama dari pengaturan ruang kelas adalah untuk mengarahkan kegiatan siswa, mencegah tingkah laku yang tidak diinginkan, dan menciptakan kondisi yang mendukung pembelajaran. Beberapa tujuan khusus tata ruang kelas meliputi menciptakan lingkungan belajar yang optimal, menghilangkan hambatan interaksi, dan menyediakan fasilitas yang mendukung pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, serta membimbing siswa sesuai dengan karakteristik individu mereka masing-masing. Adapun materi yang kedua, yaitu pengorganisasian siswa atau murid, di mana dalam pelaksanaan pendidikan di kelas rangkap, pengelompokan siswa merupakan suatu keharusan guna menjalankan proses pembelajaran yang tetap berjalan efektif. Mengenai pengelompokan pembelajaran, siswa terdapat beberapa cara yang dipilih khusus sesuai dengan kebutuhan siswa. Yaitu yang pertama, pengelompokan berdasarkan rombongan belajar, yang dimana mengacu pada kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sebagai kesatuan, metode ini lebih formal dari segi administrasi. Terus yang kedua, pengelompokan berdasarkan kesamaan kemampuan, di mana siswa dikelompokkan berdasarkan hasil tes atau catatan prestasi, memungkinkan pemberian bahan belajar sesuai dengan kemampuan individu masing-masing dan tingkat kemampuan mereka. Terus yang ketiga, mengelompokkan berdasarkan kemampuan campuran, di mana siswa dengan berbagai bakat dan minat dikelompokkan untuk menangani suatu proyek belajar yang dikerjakan secara berkelompok. Yang keempat, pengelompokan berdasarkan kesamaan usia dengan harapan dan asumsi bahwa usia sejajar dengan kemampuan belajar yang serupa. Yang kelima, pengelompokan berdasarkan
grupabilitas sosial, di mana siswa dikelompokkan berdasarkan hubungan pertemanan yang ada. Yang keenam, pengelompokan sesuai kebutuhan pembelajaran dengan tujuan mendukung pembelajaran tertentu seperti simulasi atau kegiatan eksklusi. Dan yang terakhir, berbagai metode pengelompokan ini dapat digunakan secara fleksibel dalam proses pembelajaran dan memungkinkan suasana kelas yang dinamis dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan pembelajaran untuk siswa itu sendiri. Yang terakhir adalah disiplin kelas. Ada berbagai unsur, yaitu yang pertama pembagian waktu yang jelas. Dalam kelas rangkap, guru harus merencanakan alokasi waktu yang dengan tepat untuk setiap kelompok belajar. Siswa harus diberikan pemahaman sejak awal mengenai jadwal dan tahapan kegiatan, sehingga mereka mengetahui kapan giliran mereka mendapatkan perhatian penuh dari guru dan kapan mereka diharapkan untuk bekerja secara individu maupun kelompok. Pemahaman tentang alokasi waktu ini akan mencegah kebingungan dan potensi kegangguan dari siswa yang sedang menunggu giliran mereka untuk mengekspresikan hasil pembelajaran mereka. Terus yang kedua, aturan yang konsisten. Dalam pengelolaan kelas rangkap, aturan harus lebih tegas namun tetap fleksibel agar siswa memahami tanggung jawab mereka, baik ketika mereka bekerja secara langsung dengan guru maupun saat bekerja secara mandiri ataupun individu. Aturan yang diterapkan harus bisa mencangkup kebutuhan kedua kelompok siswa, sehingga ada kesinambungan dalam pengelolaan kelas dan siswa tetap terarah. Terus yang terakhir, memberikan teguran yang tepat. Dalam PKR, jika terjadi pelanggaran disiplin, guru harus memberikan teguran secara tepat dan langsung, namun tidak mengganggu alur pembelajaran kelompok lain. Teguran bisa diberikan dengan cara yang singkat namun efektif, seperti menggunakan isyarat nonverbal seperti kontak mata atau gerakan tangan untuk meningkatkan siswa agar kembali fokus pada tugas mereka, yaitu dalam pembelajaran. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang saya sampaikan dalam video kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.